Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Andi, Pak Cik Zam daripada Malaysia. Salam sejahtera. Doa dan harapan agar Abang Andi serta keluarga sihat-sihat selalu. Amin. Abang Andi, sudi kiranya Abang Andi menterjemahkan apa maksud kata-kata lagu ini. Harap Abang Andi boleh mentafsirkan apa yang lirik kata-kata lagu ini. Semoga Abang Andi dapat menghuraikan dengan lebih mendalam lagi. Itu saja Abang Andi dari Pak Zam dari Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Ini ada request permintaan dari sahabat kita dari Malaysia, Pak Cik Zam ya. Tolong diartikan bang, lagu Iklim Suci Dalam Debu ya. Jadi yang saya pahami lagu Iklim ini adalah lagu tasawuf ini. Diciptakan oleh seorang ahli tasawuf, yaitu menceritakan perjalanannya ya. Tapi saya nggak bisa putar lagunya ini, takut kena copyright ya. Kita bacain aja. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua ya. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Jadi ini maknanya. Ini menurut saya, bisa benar bisa salah ya. Dia menceritakan dirinya yang selalu dipandang hina. Jadi orang yang sudah menapaki jalan hakikat makrifat selalu dipandang hina. Sejatinya dia itu suci, sejatinya dia itu benar, tapi tertutup sama bungkus. Jadi yang orang pandang hanya debu, yang orang pandang hanya kotor, yang orang pandang hina, padahal sejatinya dia suci. Jadi disinilah Allah menyembunyikan kekasihnya. Makanya banyak kekasih Allah, para wali-wali Allah itu orang yang menjalani hakikat ma'rifat itu nggak nampak suci. Dipandang orang ya seperti orang biasa ya, yang dipandang orang hanya zahirnya, padahal kalau kita mengetahui hakikat sejati dirinya ya suci ya. Jadi orang tertipu sama bungkus, tertipu dengan cover ya. Jadi lirik selanjutnya ya. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbezaan terlihat antara kita. Woi, mantap nih lagunya. Ini dari lirik ini aja kalau kita kupas dalam ya. Cinta bukan hanya di mata tuh maknanya begini. Orang yang cinta kepada Allah itu bukan tampak pada zahirnya, bukan tampak hanya pada perbuatannya, bukan tampak pada ibadahnya, bukan tampak pada pakaian agamisnya ya. Tapi hakikat cinta kepada Allah itu adalah di dalam jiwa. Jadi jangan hanya kita ibadah zahir tapi hati kita tidak ada rasa takut kepada Allah.
Ya. Nah, di sini dia bilang biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Jadi orang yang bertasawuf, orang yang mengaji hakikat makrifat, dia sangat menjaga hatinya. Ya, sangat berhati-hati dengan hatinya. Dia bukan menampakkan ibadah zahirnya, tidak. Tapi dia sangat menjaga hati, kebersihan hati. Jangan sampai dia durhaka kepada Allah, ya. Dalam zahirnya, ya dia menampakkan seolah-olah inilah orang yang sangat cinta kepada Allah. Tapi hatinya nggak pernah dijaga. Ya, masih sombong, masih ria, masih takabur, masih merasa adanya diri, masih merasa suci, merasa dia yang lebih baik daripada orang lain, ya. Jadi dia ingin memberi pesan di sini adalah jagalah kebersihan hatimu. Benarkah di hatimu engkau meletakkan dirimu itu benar-benar hamba? Ya. Banyak orang hanya ibadah zahirnya aja yang dia perbagus, tapi wilayah hati dia tak pernah sentuh. Ya. Sholat rajin, ya, sombong jalan juga, ya kan? Zikirnya rajin, mensekutukan Allah juga jalan juga, ya kan? Nah, jadi orang-orang yang bertasawuf itu ya dia hakikat cintanya itu dari hati dulu. Kalau hatinya sudah benar-benar tulus cinta kepada Allah, maka akan tercerminkan pada perbuatannya. Jadi tak penting tampak seolah-olah dia ahli ibadah, seolah-olah dia begini begitu, ya biasa aja dia. Yang terutama hatinya. Maka di situ ada perbedaan. Ya. Dia akan dianggap salah. Dia akan disesat-sesatkan. Dia akan dianggap begini, akan dianggap begitu bagi orang-orang yang nggak paham. Karena dia hati dulu yang lebih dia utamakan. Kuharap engkau kan terima walau dipandang hina, namun hakikat cinta kita yang rasa. Ya. Jadi di sini pesannya adalah ya banyak-banyak sabar kalau orang menyesat-nyesatkan kita. Orang menganggap jalan kita salah, banyak sabar. Kita harus banyak menerima, ya. Karena untuk menempuh jalan ini ya pasti pahit. Pasti banyak yang menyalah-nyalahkan, itu banyak. Apalagi orang hanya sebatas syariatnya saja, ya. Dia tidak mempelajari hakikat makrifat, ya. Ketika bertemu dengan pemahaman yang berbeda, dia akan menentang segala macam. Jadi pesan di lagu ini adalah ya kita harus banyak sabar bagi yang menempuh jalan itu, ya. Makanya banyak orang-orang yang menjalani tasawuf sering dianggap syirik, dianggap sesat, dianggap menyalahi syariat. Nah, ini biasanya antara orang syariat dan orang makrifat ini akan selalu bertentangan. Selalu disalahkan, selalu dikucilkan, selalu dibenci, ya. Makanya dia bilang, biarlah cinta, namun hakikat cinta kita yang rasa, ya. Jadi dia antara diri dia dan Allah, ya dia yang tahu lah. Karena dia sudah cinta sama Allah, ya dia tetap akan tempuh jalan itu walaupun banyak masyarakat membencinya. Banyak masyarakat menganggap dia sesat, menganggap dia aneh, ya. Habis itu nih refnya lagi, ya. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama, ya. Ini kiasan surga, ya. Pintu surga terbuka, dia langkah bersama. Di situ kita lihat bersinarlah hakikat,
debu jadi permata, hina jadi mulia. Di situ baru penentuan. Yang Daud dia bilang disitulah kita lihat. Jadi yang mana yang benar, yang mana yang salah itu nantilah di akhirat, nanti ketahuan. Mungkin di dunia ini kita dipandang hina oleh makhluk. Nanti di sana baru Allah tunjukkan kemuliaan kita. Ya. Yang dahulu di dunia dianggap hina, di dunia dianggap sesat. Nah, di akhirat dia jadi permata. Bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Nah, ini mantap ini. Makna bukan hayalan itu adalah ajarannya. Apapun yang dia ajarkan tentang kemakrifatan di dunia ini dianggap sesat, dianggap salah, dianggap menyimpang syariat, ya, dianggap orang hayalan. Padahal itu adalah keyakinan yang nyata. Tapi banyak orang tak percaya. Ya. Akhirnya dia dibenci, akhirnya dikucilkan, akhirnya dia bisa juga terusir. Akhirnya dia juga bisa dihinakan oleh orang-orang yang gak paham, ya. Habis itu, karena cinta lautan berapi, pasti akan ku renang jua. Ya. Jadi karena dia sudah cinta dengan jalan yang dia tempuh, ya dia tak peduli. Ya kan? Lautan berapi itu maknanya adalah cobaan atau dugaan di dunia ini. Banyak yang benci, banyak yang menghina, banyak yang sebelah mata, banyak yang menganggap dia sesat, ya. Ya dia nggak peduli. Karena dia sudah cinta dengan jalannya, ya. Kuharapkan kau kan terima walau dipandang hina. Namun hakikat cinta kita yang rasa itu. Jadi bagi teman-teman, saudaraku yang sudah mulai belajar hakikat makrifat, ya, mungkin dari sebagian orang yang nggak paham akan menganggap kita salah, akan menganggap kita menyimpang, akan menganggap kita sesat, ya. Ya kita harus sabar, ya. Makanya dibilang kuharap kau kan terima walau dipandang hina, ya kan. Namun hakikat cinta kita yang rasa, ya. Jadi kebenaran sejatinya cinta kita dalam menempuh jalan tasawuf itu, dalam menempuh jalan kemakrifatan itu, ya kita yang tahu. Jadi ya godaannya akan sangat berat, ya. Suatu hari nanti pasti akan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Di situ kita lihat, bersinarlah hakikat. Debu jadi permata, hina jadi mulia. Nah itu kalau saya lihat, beliau mengambil dari tafsiran Quran surat Al-Qiyamah, ya. Di situ dijelaskan tuh kalau nggak salah di ayat 22 sama ayat 23. Wajah-wajah orang beriman pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Dan wajah orang-orang kafir pada hari itu muram, ya. Nah, jadi disinilah dia mengambil dari ayat itu, ya kan. Di situ kita lihat, ya, nantilah kita lihat aja nanti. Kita bandingkan, ya kan. Yang beriman seperti apa, yang kafir seperti apa. Mungkin di dunia ini kita selalu dianggap rendah, hina, dianggap kita sesat, dianggap kita salah, dianggap kita menyimpang syariat, ya. Nah, nanti pembuktiannya di akhirat kelak. Jadi kalau keseluruhan lagu ini adalah mengkisahkan perjalanannya dalam menempuh hakikat makrifat, ya. Ketika dia berbagi, dia mengajarkan, dia mengajak orang memahami keyakinan yang dia tempuh, dianggapnya itu hayalan, ya kan. Dianggapnya ilmu makrifat itu hayalan, ya. Akhirnya apa?
dia selalu dipandang sebelah mata, ya biarlah salah di mata mereka. Itu maknanya dia disalah-salahkan, dia dianggap sesat, ya. Jadi ini adalah suatu pengalaman, kalau saya bilang pengalaman seorang salik yang menempuh hakikat ma'rifat. Hakikatnya dia sudah suci, tapi Allah tutupi kesuciannya sehingga yang tampak pada manusia biasa ya hanya kotornya saja. Ditutupi kesuciannya sehingga yang tampak sama orang biasa hanya debu, ya. Hanya kotor. Hanya zahirnya aja yang kelihatan, dalamnya nggak tahu orang, ya. Itu hati-hati kita. Banyak di kehidupan nyata Allah menyembunyikan para kekasihnya. Allah menyembunyikan para aulianya, walinya, ya. Kesucian terlindung jua. Zahirnya kotoran itu terlihat, ya. Jadi apa yang pada zahir, pada zahirnya, pada yang tampak itu hanya kekotoran. Kesuciannya terlindung. Kekasih Allah, ya. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa ya diulang-ulang aja lagi kalimatnya yang saya bahas tadi itu. Coba diresapi. Sayangnya nggak bisa kita putar lagunya karena kena copyright, ya. Jadi seorang yang sedang berjalan menempuh jalan tasawuf, menempuh jalan hakikat ma'rifat, dia selalu disalahkan, selalu direndahkan, selalu dipandang hina, ya. Kebenarannya nggak nampak di mata khalayak umum, selalu disesat-sesatkan, ya. Apa yang dia ajarkan adalah kebenaran, tapi selalu orang menganggap itu hayalan, ya. Nah, nantilah terbukti di akhirat kelak siapa yang benar, siapa yang permata, ya. Siapa yang debu, siapa yang permata, nanti Allah lihatkan. Nah, sekarang di dunia ini ya kita harus banyak-banyak sabar kalau udah menempuh jalan ini, ya. Kalau saat ini ya mungkin kita disalah-salahin sama yang mungkin ada orang hanya sebatas syariat, tak paham dia hakikat ma'rifat, ya kan. Kita disesat-sesatkan segala macam. Kita dibenci, kita dikucilkan, kita dianggap aneh karena apa keyakinan yang kita dapat, yang kita pahami itu berbeda dari kebanyakan umumnya, ya. Memang yang wilayah ini ya sedikit dia. Memang harus berbeda daripada kebanyakan. Makanya di sini ada pesan yang mantap. Kuharap kau kan terima walau dipandang hina, ya. Jadi kalau kita udah menempuh jalan ini, kalau kita dipandang hina, ya terima, bersabar. Lautan berapi akan ku renangi jua, katanya. Ya berarti ada cobaan. Cobaan dari kehidupan, dari masyarakat, segala macam, ya. Jadi antara yang sudah saya uraikan dengan lagunya coba nanti dicocok-cocokkan, dipahami, direnungi. Bagi yang sudah menjalani saya rasa paham lah itu. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.